Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Muhammad Jashir, our brother from Dubai that has presented about digital transformation in the government sector. Please allow me to present my presentation material in Indonesian, Mr. Muhammad, because the most participant in this webinar come from Indonesia, and you can learn Indonesian language too. Baik, terima kasih Pak Oki dan kawan-kawan. Saya menyambung apa yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad sangat menarik. Bagaimana tantangan transformasi digital di pemerintahan, ya. Apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi lebih banyak pengalaman yang beliau lakukan di berbagai negara, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, ya. Nah, dalam presentasi saya pada hari ini adalah pertama, kita akan melihat bagaimana sih hasil survei yang telah dilakukan oleh suatu lembaga survei. Saya ambil di sini adalah hasil survei dari Deloitte University tentang transformasi digital di pemerintahan. Ya. Saya akan menyampaikan poin-poin yang telah dihasilkan oleh Deloitte tentang bagaimana kesuksesan, kemudian challenge atau tantangan transformasi digital di pemerintahan, ya, berdasarkan hasil survei mereka. Kemudian kita akan coba kira-kira strategi yang bisa diterapkan dalam transformasi digital di pemerintahan nanti seperti apa. Ya. Ini tentu masih to be discussed dan bisa kita detailkan, karena saya yakin metodologi maupun pendekatan yang bisa digunakan dalam transformasi digital di pemerintahan itu tergantung daripada karakteristik dan kompleksitas masing-masing daerah, masing-masing negara yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya tadi. Ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, ya, bahwa sejauh mana ya para pejabat, ya, para penguasa di berbagai negara tentang pentingnya transformasi digital untuk melayani masyarakat mereka. Ya. Nah, dari hasil survei ini cukup menarik bahwa 76% ya, para pimpinan public sektor, ya, termasuk sektor pemerintahan, meyakini bahwa teknologi digital itu akan melakukan disrupsi terhadap layanan public sektor. Ya. Jadi sebagian besar sudah merasakan, ya, sudah meyakini bahwa ini akan menjadi disruptor, ya, terhadap layanan public sektor maupun pemerintahan. Ya. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, hanya 41% ya, yang mereka satisfied atau merasa nyaman dengan inisiatif yang mereka lakukan saat ini dalam mengakomodir tren digital. Ya. Jadi baru 41% ya, yang sedang melakukan transformasi digital. Ya. Nah, Deloitte itu mengklasifikasi transformasi digital di pemerintahan itu dibagi dalam 3 klasifikasi, ya. Yang pertama adalah early, ya, 26%, kemudian dalam tahap pengembangan developing 60%, kemudian di yang cukup matang, ya, maturing itu ada di 13%. Ya. Tadi ada yang menarik yang ditanyakan di chatroom, kira-kira apa challenge-nya? Ya. Nah, ternyata challenge-nya itu dibagi dalam 3 klasifikasi ini. Jadi kalau dalam kondisi tahap dimulai, kira-kira apa challenge untuk melakukan transformasi digital di pemerintahan? Kemudian kalau sedang mengembangkan, ya, dalam proses developing itu apa? Kemudian kalau sudah establish atau mature itu kira-kira tantangannya seperti apa? Kalau kita baru memulai, ya, ternyata tantangannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi, diantaranya adalah kesenjangan atau lack of overall strategy. Ya. Jadi bisa jadi para pemerintahan, para pimpinan public sector lebih memandang kepada faktor teknologi tadi, tidak melihat dari aspek strategi ataupun experience ataupun bisnis model tadi. Ya. Nah, ini tantangannya cukup menarik untuk kita kaji lebih lanjut, ya. Nah, yang kedua adalah lack of understanding, ya, adanya kesenjangan terkait dengan pemahaman. Apa sih transformasi digital itu? Ya, sebagian besar di antara kita, ya, itu lebih banyak masih dominan pemahamannya terhadap teknologi informasi atau teknologi digital atau emerging teknologi yang ada saat ini.
seperti yang disampaikan oleh Pak Oki di awal, bahwa yang namanya transformasi digital itu tidak hanya berbicara ansih teknologi, tetapi juga bagaimana mengkombinasikan dengan bisnis model. Nah, di pemerintahan tentunya bisnis model berbeda dengan bisnis model yang ada di perusahaan. Ya, kalau di perusahaan mungkin dalam konteks untuk menjerat revenue ataupun profit, ya kalau di pemerintahan lebih banyak mengenerate quality services. Ya, nah ini yang paradigma transformasi digital di perusahaan dan di pemerintahan memiliki konsep yang sama, tetapi tujuannya atau value-nya tentunya berbeda. Ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai kesenjangan terkait dengan spirit entrepreneurship. Ya, bagaimana kita mau mengambil resiko, teman-teman para pimpinan pemerintahan maupun pejabat. Ya, tentu kita ini sadari karena mereka adalah jabatan politik ya yang memiliki kadaluarsa katakanlah 4-5 tahun atau 2 periode dalam 10 tahun, bahwa transformasi digital ini kan merupakan inisiatif yang kompleks ya. Kalau kita tidak bisa mengelola risiko dengan optimal, maka tingkat kegagalannya sangat besar. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi jabatan politis para pejabat atau pimpinan pemerintahan ya. Nah, yang keempat adalah terlalu banyak prioritas yang harus dikompil ya. Kemudian bisa jadi mereka tidak bisa melakukan prioritisasi dengan optimal sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan outcome yang diharapkan ya. Nah, yang kelima ternyata adalah kesenjangan untuk melakukan organizational agility, bagaimana beradaptasi secara tangkas terhadap perubahan yang ada. Nah, ini dalam kondisi early ya. Nah, dalam tahap developing ya. Nah, ini mirip dengan yang kuadran yang sebelah kiri, yang early ya. Pada saat developing, antara lain adalah too many competing priorities ya. Kemudian insufficient funding ya, masalah biaya ya, kemudian masalah security, kemudian lack of organizational agility ya, kemudian termasuk masalah strategi ya. Nah, kalau sudah berjalan ya, tentunya ada beberapa hal yang bisa menghambat. Ini ada kemiripan ya, baik yang di kuadran early maupun developing maupun maturing ya, maupun yang sudah established juga memiliki kemiripan challenge-nya ya. Ini tidak hanya dialami oleh sektor pemerintahan ya, saya kira di beberapa sektor mungkin mirip ya, tetapi ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, mereka rangkum paling tidak ada 5 hal yang menjadi challenge dalam transformasi digital di pemerintahan ya. Nah, kemudian apa strategi untuk kesuksesan transformasi digital di pemerintahan? Nah, di sini dibagi menjadi 5 ya, yaitu masalah culture, ini yang sangat utama ya, kemudian user focus, kemudian workforce development, leadership, dan strategi ya. Nah, ini mirip dengan transformasi digital di sektor industri yang lainnya ya. Nah, kelima aspek ini ternyata menjadi dominan ya, bagaimana kita bisa mengawal transformasi digital dengan sukses di sektor pemerintahan. Baik, setelah ini ya saya akan menyampaikan proposed solution-nya seperti apa. Tentu pendekatan dan metodologi yang saya sampaikan ini masih memungkinkan kita open untuk didiskusikan ya, karena banyak sekali best practice, framework, dan metodologi yang bisa kita kembangkan. Tapi paling tidak kita bisa melihat sejauh mana para pakar mengusulkan terkait dengan transformasi digital di sektor pemerintahan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di abad 21 ini dengan era industri 4.0 ada beberapa karakteristik yang harus menjadi bagian utama dari mindset kita ya. Kalau di periode sebelumnya kita lebih banyak pada scale dan scope ya. Nah, di abad sekarang itu tidak hanya terkait dengan scope, tapi bagaimana layanan kita itu lebih cepat dan lebih menyebar. Nah, di sektor pemerintahan bagaimana teman-teman para pejabat pengelola pemerintahan bisa melakukan transformasi diharapkan di era digital ini ya. Bagaimana agility ya, kecepatan layanan, kemudian bagaimana batasan-batasan organisasi itu sudah mulai mencair, tidak rigid, administratif bisa tidak terlalu birokratis ya, sehingga mempengaruhi kecepatan layanan. Nah, ini masalah mindset, perilaku, dan intrapreneurship yang harus dilakukan.
Jadi kalau kita berbicara entrepreneurship ini bukan harus menjadi pengusaha, tapi bagaimana mindset untuk melayani. Ya, kalau kita di pemerintahan, mindsetnya adalah mindset melayani masyarakat. Ya, tidak ada mindset untuk mengenerate profit ataupun revenue. Ya, jadi bagaimana kualitas layanan para pejabat, para staf, para aparatur, mindsetnya adalah entrepreneurship, menciptakan layanan yang berkualitas. Ya. Kalau di tempat lain, ya di luar sektor, mungkin di luar sektor pemerintahan berorientasi kepada profit dan purpose, ya. Nah, kalau di pemerintahan tentunya adalah bagaimana service quality ini bisa berkesinambungan, ya. Comparative advantage, ya, dan kemudian pemanfaatan big data, ya. Di pemerintahan tentunya data banyak sekali, ya. Tadi Mr. Muhammad sudah menjelaskan, bisa jadi data itu dari G2G, kemudian G2 customer atau G2 citizen, kemudian bisnis yang ada di pemerintahan itu banyak sekali. Belum lagi dari data internet, itu kalau di-combine, ya, itu bisa menjadi sumber data yang dapat mendukung analytical, kemudian proses pengambilan keputusan yang lebih efektif sehingga bisa melayani masyarakat lebih nyaman. Ya. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki data yang banyak sekali. Ya, data masyarakat itu di pemerintah banyak sekali, tapi kalau pemikirannya atau mindsetnya masih silo, masih terfragmentasi seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad, tentunya value yang diharapkan susah untuk didapatkan. Ya. Nah, masalah culture, ya. Digital culture di pemerintahan sangat diperlukan, ya. Nah, ini ada tulisan dari Rawls and Brown, ya, Building a Digital Culture. Paling tidak ada 3 domain untuk menciptakan digital culture, ya, untuk mendukung proses transformasi digital pemerintahan agar sukses, ya. Pertama adalah essential, readiness, dan performance, ya. Di esensial ini yang pondasinya adalah bagaimana visinya seperti apa. Ya, bagaimana visi pejabat pemerintahan, di mana notabene mereka adalah juga pejabat politik, ya, tentu visi strategi dalam pemerintahan dengan mengadop transformasi digital untuk menciptakan layanan itu sangat penting, ya. Digital transformation pendekatannya adalah top down. Jadi kalau top management, para pimpinan, katakanlah presiden, menteri, pimpinan provinsi, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya memiliki visi leadership, kemudian kemampuan agility yang memadai, ya. Ini pendekatannya karena top down itu bisa dengan mudah untuk dieksekusi. Tetapi kalau top manajemennya tidak memiliki visi dan leadership serta agility yang memadai, ya tentunya transformasi digital di pemerintahan itu tidak akan berjalan secara optimal. Siapa yang dirugikan? Ya, yang dirugikan adalah kita, masyarakat. Ya, jadi sekarang dalam kampanye politik, ya kita bisa melihat program mereka seperti apa terkait dengan kualitas layanan, apa strategi mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah readiness-nya. Bagaimana mereka mengawal kesiapan untuk melakukan implementasi transformasi digital ini. Ya. Mencakup dari aspek strategi, bagaimana strategi pemerintahan. Kalau mereka mindset-nya itu sebagai profit center, seperti perusahaan, ya susah, dia akan berbicara untung rugi. Tetapi kalau dia mindset-nya adalah service center, ya, yang mereka harus menciptakan kualitas layanan yang terbaik kepada masyarakat, tentu strategi yang akan mereka lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dengan transformasi digital ini. Memang challenge-nya adalah masalah anggaran. Ya, sejauh mana anggaran bisa paling tidak memadai, ya, untuk melakukan transformasi digital di sini. Kemudian yang ketiga tentu aspek teknologi, ya, emerging teknologi saya kira sudah cukup banyak, ya. Nah, di ekosistem pemerintahan, karena di sini stakeholder-nya ada pemerintah, kemudian ada masyarakat dibantu oleh para vendor ataupun mitra, ekosistem layanan publik yang diberikan oleh pemerintahan, bagaimana terbangun konektivitas yang tinggi, yang kohesif, ya, antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, sehingga kita sebagai masyarakat itu terciptalah suatu kenyamanan layanan. Ya. Nah, ini saya kira masih menjadi PR khususnya di Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga tentunya adalah performance. Ya. Nah, supaya maturity kita cukup bagus, tentunya katakanlah minimal setahun sekali
itu pemerintah ya itu melakukan pengukuran ya sejauh mana maturity level untuk digital transformasi yang mereka telah lakukan. Nah, dengan nanti adanya gap antara ekspektasi maturity dengan kondisi existing, ada beberapa inisiatif yang bisa dilakukan untuk perbaikan layanan dengan transformasi digital di sini ya. Nah, tentunya masalah finansial ya. Finansial tentu juga dibutuhkan ya, berapa persen nanti dari APBD, dari APBN untuk transformasi digital. Nah, di blueprint transformasi digital Indonesia yang telah dibuat oleh Bappenas ya, Pak Oki, itu sudah tercermin bagaimana transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, di berbagai kementerian ya, sampai dengan di daerah itu seperti apa sebenarnya sudah tercermin. Nanti DTJ akan berkolaborasi dengan Mastel ya, kemudian dengan asosiasi yang lain untuk membedah, kemudian memberikan rekomendasi kira-kira strategi inisiatifnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya developing, tapi begitu establish, challenge-nya cukup banyak, kemudian tidak bisa diteruskan atau dikembangkan oleh teman-teman di pemerintahan. Nah, berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh MIT Sloan Team ya, ada beberapa value untuk menciptakan atau mensupport terbentuknya digital culture di sini ya. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi kita baik yang di teman-teman yang di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan ya, seperti value tentang agility itu adalah menjadi keharusan sekarang ya, collaboration, bagaimana kita bekerja kolaborasi supaya segera menghasilkan outcome dengan lebih cepat ya, kemudian berorientasi kepada customer ya, kemudian bagaimana kita empati terhadap diversity ya, keberagaman, kemudian kita tidak hanya jago untuk melakukan perencanaan tapi juga jago melakukan eksekusi ya, kemudian inovasi yang berkesinambungan ya, kemudian tentu moral, masalah integrity ini sangat penting ya, performance dan respect. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita adopt ya untuk menciptakan digital culture baik itu di sektor pemerintahan khususnya maupun di luar pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan strategi leadership dan workforce development ya. Nah, namanya transformasi digital ya, itu tidak hanya berbicara aspek teknologi. Teknologi itu hanya salah satu dari enable management. Tetapi teman-teman di pejabat publik di sektor pemerintahan juga harus memiliki kemampuan bagaimana melakukan meta management, kemudian direction dan enable inisiatif-inisiatif yang lainnya. Sambil contoh di meta management ya, bagaimana para pejabat pemerintahan ya, saya ambil contoh misalkan Pak Bupati ataupun Wali Kota, bagaimana mereka melakukan orkestrasi kepada timnya ya, kepada dinas-dinas, kemudian juga pada vendor, supaya value dan benefit yang diharapkan itu bisa tercapai ya. Nah, dalam melakukan orkestrasi ini tentunya dibutuhkan yang namanya guideline ya, leadership, culture, values ya, kemudian kemampuan berkomunikasi ya, kemudian dari aspek direction bagaimana strateginya, kemudian bagaimana kita mengelola value termasuk resiko. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian terkait dengan enable tidak hanya dari aspek IT, tapi bagaimana kita mengembangkan bisnis proses di pemerintahan yang ramping, yang simple, ya, yang lean tetapi useful, kemudian bisa memberikan value yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan program dan project manajemennya, change manajemennya, kemudian kompetensi dan pengembangan trainingnya. Nah, ini saya kira bisa diadop untuk sektor pemerintahan dalam melakukan transformasi digital. Nah, sekarang kalau kita mau bicara user focus ya, di mana user dalam transformasi digital pemerintahan adalah kita sebagai masyarakat ya, bisa kita gunakan konsep design thinking seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi ya, bagaimana human centric untuk membangkitkan inovasi ya, karena namanya inovasi itu bukan hanya ad hoc pada saat kita proyek transformasi digital, tapi inovasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga yang namanya inovasi itu adalah looping ya, selalu berulang dari observe ya, bagaimana kita melakukan observasi, kemudian melakukan refleksi, kemudian kita harus menghasilkan sesuatu ya. Apa yang telah kita hasilkan pada hari ini, kita lakukan observe lagi, berikutnya reflect lagi, make lagi, karena bisa jadi tahun depan inovasi kita yang dihasilkan tahun ini sudah usang ya, atau sudah tidak relevan dengan kondisi zaman di tahun depan. Sehingga yang namanya user focus ya, ini adalah pekerjaan yang looping ya, pekerjaan yang berulang ya.
Nah, kalau kita mau berorientasi kepada user outcomes ya, artinya apa sih yang mereka inginkan, benefitnya apa, maka yang namanya invensi atau melakukan inovasi itu adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai ya. Restless reinvention, tidak akan terus berulang-ulang. Nah, untuk melakukan hal itu tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan harmonisasi berbagai tim. Karena transformasi digital tidak hanya menuntut kemampuan teknologi, tetapi juga kemampuan strategi bisnis, mendesain bisnis model, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan atau menjual atau mengkomunikasikan pada customer kita, ya. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi pendekatan enterprise design thinking, katakanlah banyak sih framework yang ada untuk design thinking, katakanlah misalkan dari IBM ya ataupun dari yang lainnya itu bisa kita manfaatkan supaya user fokus yang sesuai dengan hasil riset Deloitte tadi ya untuk keberhasilan transformasi digital itu bisa sukses dilakukan di sektor pemerintahan. Nah, salah satu poin yang terpenting juga adalah bagaimana bisnis model di pemerintahan. Kalau kita berbicara perusahaan ya yang berorientasi kepada profit ya, ada beberapa konsep bagaimana kita membangun bisnis model untuk transformasi digital. Ya. Nah di sini paling tidak ada 4 layer ya, ada value proposition, ada value architecture, value network, dan value finance. Nah apa yang membedakan untuk di pemerintahan? Ya. Nah ini tentunya memiliki kacamata yang berbeda, tetapi frameworknya bisa kita gunakan. Ya. Nah ini saya mengusulkan untuk yang layer yang terakhir yaitu yang value finance ya, tentunya kita harus rubah menjadi value services. Jadi bagaimana sektor pemerintahan ya itu bisa menghasilkan quality services untuk masyarakat. Karena anggaran kan sebagian besar juga dari pajak ya, kemudian dari pendapatan ya rakyat lah ya yang telah mendanai untuk pemerintahan, mereka harusnya berpikir tidak berbisnis dengan masyarakat, tetapi menciptakan value services untuk masyarakat. Oke, saya kira itu Pak Oki.